Hai, welcome to Value YouTube channel. Kali ini kita akan bahas sesi hukum karena setiap orang tidak lepas dari ikatan hukum dalam kehidupan sehari-harinya. Maka kita perlu untuk cari tahu sebenarnya sumber terbentuknya hukum itu dari mana dan sejak kapan. Kita akan lihat satu persatu prosesnya ya. Pertama, sejarah terbentuknya hukum di Indonesia itu dimulai dari zaman kerajaan corak Hindu-Buddha dan kerajaan Islam. Waktu kita masih di pendidikan sekolah wajib 9 tahun, kita diajarkan tentang sejarah kerajaan Hindu-Buddha. Di sana ada kerajaan Sriwijaya, Singosari, Majapahit, Pajajaran, Kadiri, dan sebagainya. Sedangkan saat kerajaan Islam, kita mengenal kerajaan Samudra Pasai, Ternate, Goa, Malaka, Demak, dan seterusnya. Apa sih implikasi dari adanya kerajaan corak Hindu-Buddha dan kerajaan Islam pada masa itu dengan kehidupan kita sekarang? Tentu ada pengaruhnya di sana yang diwariskan ke kehidupan kita sekarang. Karena saat itu sudah ada hukum adat sebagai hukum asli. Masing-masing kerajaan tadi menciptakan tata hukum kerajaannya. Masing-masing punya batas wilayah kekuasaan. Jadi, kalau ada sengketa yang terjadi di masyarakat, maka prosesnya diselesaikan dengan hukum adat. Jadi tidak asing bagi kita ketika di kehidupan saat ini masih ada unsur hukum adat, nilai-nilai keagamaan, kesusilaan, tradisi, budaya yang diwariskan dari zaman raja atau sultan pada masa itu. Setelah zaman kerajaan bercorak Hindu-Buddha dan Islam tadi, kemudian muncul hukum barat, yaitu pada masa penjajahan Belanda. Nah, pada abad ke-17 sampai ke abad 20, tercatat sebagai masa penjajahan VOC yang menerapkan sistem kodifikasi. Apa sih kodifikasi itu? Kodifikasi itu adalah pengelompokan hukum-hukum aturan berdasarkan apa objek yang diatur. Waktu itu sudah ada namanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, ada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan hukum pidana. Jadi, kalau ada permasalahan tertentu, maka sudah ada pengelompokan hukumnya. Nah, seluruh kitab undang-undang tadi itu masih berlaku sampai dengan saat ini. Yang paling jelas adalah kalau ada pihak yang beracara bersengketa di pengadilan negeri, maka akan digunakan hukum acara perdata. Pada masa penjajahan Hindia Belanda, sejak 1 Januari 1800, kekuasaan VOC waktu itu diambil alih oleh Jenderal Daendels, yang mana Kepulauan Nusantara dikuasai oleh Inggris. Pada tahun 1854, diterbitkan peraturan tentang tata pemerintahan Hindia Belanda untuk melindungi kepentingan-kepentingan usaha swasta di negeri jajahan, sehingga pertama kalinya mengatur perlindungan hukum terhadap kaum pribumi dari kesewenang-wenangan pemerintahan penjajah. Saat itu terbentuk sekolah hukum yang pertama di Indonesia yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909. Namanya Rechtschool. Kemudian ditingkatkan menjadi lembaga pendidikan tinggi. Kalau sekarang mungkin namanya universitas ya. Jadi di zaman Hindia Belanda sudah ada sekolah hukum. Lalu mulai berganti menjadi zaman kolonialisme Jepang. Pada Maret 1942, Jepang mulai menduduki seluruh daerah jajahan Hindia Belanda. Untuk melaksanakan tata pemerintahan di Indonesia, bala tentara Jepang berpedoman dengan undang-undangnya yang disebut Gunseirei. Pembaharuan hukum tidak banyak terjadi. Seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan militer Jepang tetap diberlakukan, namun menghilangkan hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa lainnya. Lembaga peradilan Hindia Belanda yang sudah terbentuk pun masih digunakan saat itu.
sedangkan sekolah pendidikan tingginya dihapuskan. Di masa kemerdekaan, 18 Agustus 1945, tata hukum positif di Indonesia mengadopsi unsur hukum adat, hukum Islam, hukum Barat, dan norma yang ada di masyarakat, dikenal dengan civil law. Alasannya karena melihat sejarah dan politik hukum, sumber hukum, sistem penegakan hukum yang diwariskan oleh negara Eropa. Civil law itu terbagi dua, hukum publik dan hukum private. Hukum publik adalah hukum tata negara, hukum administrasi negara, hukum pidana. Kalau misalnya kita mengurus perizinan atau untuk dokumentasi individu, itu diurusi oleh badan-badan administrasi negara, maka di sana terkandung unsur hukum administrasi negara, karena prosesnya dijalankan oleh aparat pemerintah. Sedangkan hukum privat maknanya adalah adanya hukum perdata dan hukum dagang, hal-hal yang bersifat komersial, lalu berurusan dengan orang, keluarga, harta, itu termasuk dalam hukum privat. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keadilan, dan kepastian. Sehingga setiap hukum yang diterapkan harus memenuhi 3 asas tadi. Kalau ada peraturan yang diberlakukan, harus bisa ditemukan apa sih manfaatnya, adakah keadilan di dalamnya, dan apakah penegakannya pasti. Kira-kira begitu awal mula terbentuknya dan unsur hukum yang dianut di Indonesia. Mudah-mudahan informasi ini menjadi bahan referensi yang berguna buat menambah wawasan teman-teman value sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.